Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Kairani Nama saya Yolanda Putri. dan kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu manajemen pengadaan sumber daya manusia pada PT atau unit usaha Sescafe Public Space Medan. Yang pertama, latar belakang, membahas tentang karyawan. Perkembangan dan kemajuan suatu organisasi tidak dapat dipungkiri jika faktor kinerja memberi pengaruh sebagai driving force atau kekuatan pendorong yang mampu memberi pencepatan ke arah sana. Kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program, kegiatan, atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategi suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi. Selanjutnya, profil perusahaan. Sescafe Public Space merupakan tempat nongkrong yang menawarkan nuansa klasik tempo dulu yang lokasinya berada di Jalan Sisilo nomor 89 Medan. Selain menjadi tempat nongkrong, Sescafe Public Space juga mempunyai beragam spot foto yang instagramable. Bangunan ini juga memiliki ciri khas tersendiri dengan tetap mempertahankan bangunan zaman dulu, namun tata ruangannya direnovasi sedemikian rupa hingga menjadi terciptanya kesan yang lebih klasik modern. Sescafe Public Space Medan beroperasi sejak bulan Juni 2021. Sescafe juga menawarkan beragam menu yang menarik seperti nuansa hingga western. Dan beragam menu tersebut ditawarkan dengan harga sekitar 17.000 hingga 65.000 rupiah. Proses pengadaan tenaga kerja. Penjelasan dari perspektif teori. Seiring dengan perkembangan zaman, maka kebutuhan masyarakat saat ini menjadi sangat meningkat, terutama kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pangan. Hal ini disebabkan oleh para pengusaha untuk berbisnis restoran. Restoran sudah menjadi bagian dari pariwisata dan dikenal sebagai usaha bisnis yang banyak diminati. Penjelasan dari perspektif perusahaan. Untuk mendapatkan pegawai yang sesuai kebutuhannya, KVCS menetapkan beberapa standar untuk mendukung proses seleksinya, yaitu pengumpulan kurikulum vitae atau CV dan surat lamaran ke outlet KVCS maupun ke kantor pusat, serta wawancara. Selanjutnya, analisis jabatan dan perencanaan SDM. Yang pertama, penjelasan dari perspektif teori. Untuk mengolah data dan menarik kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi, di mana teknik ini lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan dengan lebih terperinci dan lengkap. Yang kedua, penjelasan dari perspektif perusahaan. Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai langsung informan yang bersangkutan untuk meyakinkan validitas data yang diperoleh. Beberapa informan yang telah ditetapkan oleh penulis yang memenuhi kriteria di atas itu, yang pertama itu ada owner dari Sescafe Medan, dan kedua ada marketingnya, yang ketiga ada manajer, dan keempat 35 orang pegawai di Cafe Sis Medan. Para informasi tersebut sudah memenuhi pertimbangan-pertimbangan dari peneliti, yaitu dengan yang bersangkutan dengan proses seleksi. Selanjutnya, rekrutmen dan solusi. Penjelasan dari perspektif teori. Proses seleksi pada dasarnya merupakan usaha yang sistematis yang dilakukan guna lebih menjamin bahwa mereka yang diterima adalah yang dianggap paling tepat, baik dengan kriteria yang telah ditetapkan ataupun jumlah yang dibutuhkan. Penjelasan dari perspektif perusahaan. Langkah-langkah proses seleksi yang pertama ada seleksi surat lamaran, kedua pengisian belangko lamaran, ketiga pemeriksaan referensi, yang keempat wawancara, yang kelima tes penerimaan, yang keenam tes psikologi, yang ketujuh tes kesehatan, yang kedelapan wawancara akhir dengan atasan langsung, yang kesembilan memutuskan diterima atau ditolak. Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, penjelasan dari perspektif teori. Pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh kondisi yang tidak normal masih harus diperhatikan, di manakah penyebab utamanya berada. Bila pada pihak tenaga kerja, maka untuk meningkatkan performance yang dinilai menurun, perlunya pelatihan untuk lebih memacu perilaku yang diharapkan dan memompa motivasi kerja mereka. Yang kedua, penjelasan dari perspektif perusahaan. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan untuk membayar uang pesangon atau UP dan atau uang penghargaan masa kerja atau UPMK dan uang penggantian hak atau UPH yang seharusnya diterima oleh karyawan.
UP, UPMK, dan UPH dihitung berdasarkan upah karyawan dan masa kerjanya. Dan yang terakhir, kesimpulan. Terdapat 4 langkah utama dalam proses seleksi tenaga kerja di Kavises Medan, yaitu yang pertama seleksi surat lamaran, tes tertulis, wawancara video, dan wawancara di akhir. Di antara langkah-langkah tersebut, tidak semua pegawai melalui proses wawancara video. Jika pada saat itu kondisi kafe membutuhkan pegawai urgen, sehingga mengharuskan proses wawancara yang tadinya 2 kali harus dipersingkat menjadi sekali. Yang terakhir ada saran. Dari kesimpulan di atas, penulis memiliki beberapa saran yang nantinya dapat lebih meningkatkan proses seleksi tenaga kerja di Kavises. Yang pertama, wawancara video seharusnya harus konsisten dilakukan walaupun sebentar, karena menilai kepercayaan diri seseorang itu penting. Seandainya menerima pegawai yang ternyata pemalu akan menyusahkan perusahaan dalam menjual produknya. Yang kedua, tes kesehatan sebaiknya diadakan dengan cara yang sederhana, seperti menggunakan formulir untuk mengetahui riwayat kesehatan calon pegawai. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.